Halo bos, ini adalah rekaman CCTV dari salah satu hotel bintang 5 di Jakarta yang beberapa tahun yang lalu mengalami peristiwa bom bunuh diri di hotelnya ya. Dan ini adalah detik-detik saat pelaku bom bunuh diri tersebut memasuki area sebuah restoran di hotel bintang 5 tersebut ya, membawa tas di dadanya, kemudian juga membawa koper yang ditarik seperti tamu-tamu yang lainnya. Jadi tamu yang lainnya juga nggak mengira kalau itu adalah teroris, jadi ya mungkin dibiarkan saja, mungkin tamu mau makan gitu kan. Tapi beberapa saat kemudian terjadi ledakan hebat seperti ini yang membuat semua orang gaduh, akhirnya berlarian mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Menurut berita yang beredar di televisi, terdapat 9 orang korban meninggal dunia termasuk pelaku bom bunuh diri yang membawa koper ini ya. Jadi kalau dilihat para korban, mereka kemudian diidentifikasi menggunakan DNA karena mungkin sudah tidak dikenali lagi wajahnya, sudah tidak dikenali lagi sidik jarinya. Jadi satu-satunya cara untuk mengidentifikasi mereka adalah dengan menggunakan DNA. Jadi sampel DNA dari yang meninggal diambil, kemudian dicari keluarganya, lalu dicocokkan apakah DNA korban tersebut sama dengan DNA yang ada di keluarganya. Setelah dipastikan sama oleh dokter, oleh justifikasi dokter, maka baru diserahkan kepada keluarga. Namun dari 9 korban yang sama-sama gosong tadi ya, sama-sama tidak dikenali, kalau kita melihat secara objektif tubuhnya ya 9 orang sama-sama gosong, sama-sama tidak dikenali, sama-sama menggunakan DNA. Tetapi media massa memberitakan dengan cara berbeda. 8 orang lainnya dibahas keluarganya, dibahas latar belakangnya, dan mengarah kepada kasihan ya korban, kasihan ya mereka orang baik, orang jujur, orang yang penolong, diberitakan baik. Satunya lagi, seorang teroris disampaikan 3 sekali ya berani mengebom restoran yang isinya orang banyak tanpa dosa, dibom seperti itu. Bos, jadi kadang-kadang sesuatu hal yang sama itu kenapa dinilai berbeda? Sama loh, mereka sama-sama gosong, sama-sama meninggal, sama-sama tidak dikenali. Tapi apa yang membedakan? Bos, betul. Yang membedakan adalah apa yang mereka kerjakan sebelum mereka menjadi gosong, apa yang mereka kerjakan sebelum mereka tidak dikenali. Bos, semua orang akan berakhir sama, semua orang bisa menjadi hal yang sama, tetapi semua orang bisa melukis kisah yang berbeda, semua orang bisa menceritakan ke anak cucu dengan cerita yang berbeda. Semua tergantung cerita yang kau lukis sebelum kamu sama-sama tidak ada, sebelum kamu sama-sama tidak dikenali. Bos, itu pilihan. Kenapa saya sebut sebagai pilihan? Karena bisa jadi di kepala teroris yang sedang berjalan ini digambar membawa tas ini, mungkin bagi dia juga, dia sebenarnya ingin memberikan semacam cerita bahwa saya seorang yang mungkin berjuang demi apa yang saya yakini, meskipun dari kacamata banyak orang ya salah ya, tapi bisa jadi bagi dia itu semua adalah betul, karena semua itu pilihan, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Tapi sebaiknya kita itu membuat cerita yang menurut banyak orang baik ya. Kalau menurut kamu sendiri baik ya hasilnya seperti ini, meyakini sesuatu yang menurut dia sendiri baik padahal mencelakakan orang lain kan nggak baik juga, bos. Tapi selalu mengikuti orang lain juga nggak bagus. Jadi kamu di dalam dirimu ada yang namanya rasa keseimbangan. Resapi itu, gunakan itu, maka kamu akan tahu kapan mengikuti orang lain dan kapan mengikuti diri sendiri. Yang jelas jangan pernah egois seperti teroris ini ya, meyakini kebaikan tapi mencelakakan orang lain. Tapi juga ingat, ketika kamu sama-sama gosong, sama-sama tidak dikenali, yang menjadi hal paling diingat adalah kisahmu sebelum kamu menjadi gosong. Maka tulislah cerita yang kamu yakini baik tapi juga baik untuk orang lain. Oke bos? Oke.